Hai, halo. Bersama dengan An, kembali lagi Happy Soul semua di Tarot In. Mungkin Happy Souls bertanya, buat apa kita mengetahui past life? Hari ini An mempunyai tema past life, present life, dan future life untuk Happy Souls. Dan di sini juga An sudah melakukan pre-shuffle ya, untuk beberapa file yang bisa Happy Souls pilih. Tumpukan atau file ini sudah merupakan reading energi untuk past life, present life, dan future life Happy Souls. Akan ada oracle dan tarot untuk setiap stage life Happy Souls ya. Di sini An sudah mempunyai 3 file atau tumpukan. 3 file ini sengaja tidak An berikan gimmick, ornamen, kristal, atau apapun ya di atasnya. Jadi Happy Souls bisa menentukan file mana atau tumpukan mana yang mungkin sesuai dengan intuisi Happy Souls ya. Entah mungkin dari letak kartunya, entah mungkin dari urutannya. Happy Souls bisa pilih ya. Jadi ini adalah file 1, file 2, dan file 3. Seperti biasa, Happy Soul bisa melakukan metode meditasi ringan dengan menutup mata, mengambil nafas dan menghembuskannya dalam hitungan 1-5. Kemudian membuka mata dan file pertama yang Happy Souls lihat itu mungkin adalah file untuk Happy Souls ya. Tetapi jangan dipaksakan kalau memang Happy Souls tidak merasa file ini energinya resonate dengan Happy Souls. Happy Souls bisa memilih file yang lain ya, yang mungkin lebih resonate dengan apa yang Happy Souls alami. Oke? Jadi kita akan langsung ketemu di file Happy Souls. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih file 1 ya. Untuk Oracle Cards dan Tarotnya, ini sudah pre-shuffle. Kita akan melihat dari Past Life Happy Souls dulu ya. Past Life ada di paling belakang. Ini. Kemudian ada present life di tengah. Lalu untuk future life Happy Souls di atas ya. Ini adalah stage life dari Happy Souls yang memilih file 1. Kita akan mulai dulu dengan past life Happy Souls ya. Dari Wild Unknown Archetype, Happy Souls mendapatkan The Siren. Dari energi Oracle, Happy Souls mendapatkan Appreciation. Oke. Kita akan lihat dari Tarot Steampunk Tarot ya. Bagaimanakah past life Happy Souls? Ace of Pentacles. The Lovers. The Tower, oke, sebagai center energinya. Seven of Wands. Dan satu lagi, Knight of Wands, oke. Ya, supaya tidak miring, An coba adjust dulu ya. Oke, ini adalah past life untuk Happy Souls file 1. Di mana An langsung melihat dengan The Siren, kamu adalah seseorang yang banyak dihadapkan oleh tantangan-tantangan di masa lalu atau di past life kamu. Dengan The Siren di sini, secara mitologi ya, dari Yunani, dia dilukiskan sebagai sebuah makhluk legendaris ya, masuk ke dalam mitos ya, seperti mermaid juga. Tapi ini bukan mermaid, walaupun ekornya ini seperti ekor ikan ya. Dia adalah dilukiskan sebagai burung yang berkepala besar dengan kaki bersisik. Kaki bersisik dalam arti dia tidak mempunyai kaki, tapi dia mempunyai ekor seperti ini ya. Tetapi dia mempunyai wings atau sayap seperti burung. Dan digambarkan sebagai sosok wanita yang sedang memainkan alat musik, khususnya harpa. Jadi ini adalah sebuah mitologi ya, dengan The Siren ini. Yang sebenarnya mempunyai arti atau makna bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan adalah untuk memberikan dampak yang lebih besar. Seperti pengeras suara. Ketika kita berbicara, dengan pengeras suara, itu suara kita akan lebih keras dan mungkin memberikan dampak.
The Siren pun seperti itu. Ini seperti tools untuk meningkatkan atau melipat gandakan dampak dari apa yang dilakukan. Dan The Siren ini makhluk mitologi yang memang mitos ya, yang hidup di lautan atau dia termasuk salah satu kaum nimfa yang hidup di air. Siren unggul dengan suaranya yang merdu daripada fisiknya yang mungkin agak terlihat unik ya, karena dengan sayap atau juga bisa tanpa sayap, tapi dia seperti mermaid bentuknya kalau yang tanpa sayap, dan dia mempunyai kecenderungan untuk menarik banyak orang gitu ya, dengan suaranya yang indah, suaranya yang merdu gitu ya. Mungkin kamu adalah penyanyi di past life kamu ya. Dan dengan appreciation di sini ya, An merasa kamu adalah seseorang yang dihormati di masa lalu kamu, seseorang yang mungkin kamu berada di golongan bukan darah biru, tetapi lebih ke arah orang-orang yang mempunyai pengaruh ya, mungkin di dalam hidup mereka, dan seseorang yang terpandang. Jadi pas live kamu, An lihat mungkin kamu adalah seorang public figure ya, mungkin dengan The Siren ini kamu adalah seorang penyanyi di pas live kamu, seseorang yang terpandang di kalangan masyarakat luas, walaupun mungkin bukan seorang darah biru ya atau keturunan ningrat, tetapi kamu sangat dihargai dan dihormati di dalam era atau masa kamu di past life kamu ya. An rasa juga kamu mempunyai wealth atau kekayaan ya di masa lalu kamu, dan mungkin itu juga didapatkan dari hasil bekerja kamu sebagai penyanyi yang terkenal gitu ya, atau siapapun yang mungkin mengandalkan suara, mengandalkan kemerduan suaranya ya, karena The Siren juga berbicara tentang suara, dan ini merupakan kelebihan dan keunggulan kamu. Dengan Ace of Pentacles juga kamu adalah seseorang yang rasa sangat berkecukupan, kamu mempunyai banyak peluang di masa lalu kamu ya untuk mendapatkan banyak materi. Selain itu kamu juga mempunyai seseorang yang sangat setia dan mungkin kamu membuat jealous banyak orang karena kayaknya hubungan kalian tuh sangat terberkati gitu. Ya, jadi di past life kamu mempunyai seorang pasangan yang sangat equal, pasangan yang sepadan, the lovers di sini, dan saling sangat mencintai satu sama lain. Ini ada angels di sini juga, sepertinya kamu sangat terberkati dengan pasangan kamu ini, dan kamu mempunyai kehidupan yang bahagia, An rasa. Sampai suatu hari ada the tower di sini yang mungkin kamu hadapi ya. Kamu mengalami pengkhianatan mungkin, atau sesuatu yang akhirnya meruntuhkan dunia kamu yang mungkin sudah sangat perfect gitu kan. Dengan pekerjaan kamu yang lancar, dengan materi kamu yang baik, stabil, dan juga dengan hubungan yang baik dengan pasangan kamu. Entah terjadi pengkhianatan, entah mungkin kamu kehilangan pasangan, atau apapun yang dapat meruntuhkan perasaan kamu dalam kehidupan di masa lalu kamu dengan the tower ini ya. Tapi An merasa kamu adalah seseorang yang sangat kuat. Kamu bukan seseorang yang mudah menyerah di past life kamu, yang mungkin mengisyaratkan bahwa di present life ini mungkin kamu harus belajar dari past life kamu ya, ketika kamu sudah mempunyai segalanya dan mungkin itu direnggut dari kamu. Tetapi kamu tetap berjuang dengan Seven of Wands di sini. Kamu tetap bisa mempertahankan diri kamu sendiri, kamu bisa survive, kamu bisa kembali lagi untuk menata kehidupan kamu dengan Seven of Wands di sini. Ada pertahanan diri yang tadi An rasakan, mungkin ada pengkhianatan, mungkin ada kehilangan gitu ya, tetapi An tidak merasakan ada pengkhianatan dari sisi pasangan kamu, mungkin dari pertemanan, mungkin dari pekerjaan gitu. An rasa ada sesuatu yang tidak terlalu baik ya berjalan di dalam kehidupan masa lalu kamu sehingga kamu harus menghadapi the tower. Tetapi dengan Knight of Wands setelah Seven of Wands, kamu adalah seorang pejuang. Kamu mempunyai daya juang yang tinggi, kamu sangat kuat dan kamu bisa mempertahankan diri kamu sendiri, kamu bisa berjuang kembali lagi mungkin dari nol untuk membangun lagi kehidupan kamu yang mungkin porak-poranda dengan the tower ini ya, dan kamu kembali lagi berada di path kamu kembali lagi bisa on track gitu ya dengan Knight of Wands di sini. Kamu adalah seorang pejuang, kamu adalah seseorang yang mempunyai semangat hidup yang tinggi. Kamu bukan orang yang mudah menyerah, kamu bukan seseorang yang mudah mengeluh, bukan seseorang yang didrive oleh kesedihan, kemurungan gitu ya, tidak. Kamu didrive oleh kehidupan, kamu didrive oleh kecintaan kamu terhadap
kehidupan kamu. Oleh karena itu kamu tidak gampang menyerah. Dan dengan Knight of Wands ini kamu penuh ide-ide baru, kamu juga adalah seseorang yang selalu bertindak, ya. Tidak hanya berpikir tapi tidak melakukan apa-apa ya. Kamu adalah seseorang yang penuh dengan tindakan. Oleh karena itu ada wands di sini karena ada semangat, ada tindakan yang kamu lakukan dari mungkin energi yang tidak baik ini yang terjadi di masa lalu kamu ya. Ini adalah sebuah kebangkitan, antusiasme baru gitu ya, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan demi tantangan. An merasa bahwa kehidupan past life kamu ini yang membawa kamu ke present life ya. Bagaimana kamu bisa belajar dari past life kamu dengan banyak hal yang sudah dianugerahkan kepada kamu oleh semesta, oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kehidupan meruntuhkan kamu, kehidupan memberikan obat pahit untuk kamu ya. Dengan tantangan-tantangan The Tower ini, kamu tetap berdiri, kamu tetap tegak, dan bahkan kamu berkembang menjadi Knight of Wands ini, seseorang yang penuh dengan percaya diri, energik, dan penuh dengan tindakan, menuju kepada perubahan yang baik secara cepat gitu ya. Kamu bisa memulai sesuatu, kamu bisa bangkit kembali untuk membangun dan memulai kembali perjalanan hidup kamu. Wow, appreciation. Kamu memang seseorang yang patut dihormati, patut dihargai dengan karakter kamu yang seperti ini. Nice. An merasa past life kamu itu penuh dengan tantangan ya, tapi kamu pantang menyerah. Bahkan perjuangan kamu di dalam kehidupan kamu ya, bagaimana kamu survive dari kehidupan kamu mungkin menjadi legenda. Oleh karena itu The Siren di sini muncul gitu ya. Kamu adalah seseorang yang mempunyai karakter-karakter yang baik dan itu dapat terlihat oleh masyarakat luas. An merasa kamu adalah seseorang yang cukup terkenal di sini ya, sehingga banyak orang melihat kamu, banyak orang mengetahui karakter kamu tentang bagaimana kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Nice. Ya ini mungkin adalah sebuah hal yang bisa kamu ambil dari masa lalu kamu untuk kamu terapkan di mana kamu hidup saat ini. Kekuatan yang kamu punya di masa lalu bisa kamu bawa, bisa kamu tarik kembali untuk dapat menjadi kekuatan kamu di saat ini. Banyak anugerah yang diberikan kepada kamu, tetapi juga tantangan yang diberikan kepada kamu di masa lalu karena semesta, Tuhan Yang Maha Esa juga tidak akan meninggalkan kamu dan mereka tahu kamu adalah seseorang yang sangat kuat. Nice. Oke, ini adalah past life kamu. Sekarang kita akan ke present life kamu ya. Present life kamu An juga ambil dari archetype dan energy oracle. Dengan archetype-nya present life kamu mendapat The Shaman. Wow, The Shaman. Kemudian dengan energy oracle kamu mendapatkan First Chakra Archangel Michael. Nice. Lalu dari taronya sendiri, An ambil dari Great Third Eye Tarot. Kamu mendapatkan Page of Cups, Three of Swords. Wow. The World. Nice. Ini adalah center energi kamu, The Devil. Oke. Dan Six of Wands. This is nice. Oke. Present life kamu juga tidak jauh berbeda ya dari past life kamu ya. Kemungkinan kamu juga adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan, berinteraksi dengan orang banyak, mungkin bisa dikenal oleh orang banyak ya. Bukan berarti kamu harus terkenal menjadi artis seperti tadi penyanyi terkenal ya. Tetapi An merasa bahwa ada energi yang sangat luas yang bisa kamu capai ya dari pekerjaan kamu gitu dengan The World di sini juga ya. The Shaman. Oke, kita akan bahas dengan The Shaman. Ini adalah archetype kamu. Apa sih archetype itu ya? Archetype adalah sebuah energi yang sangat orisinil, yang berada di dalam masing-masing ya kita semua. Dan ini secara inisial atau secara nyata dapat dilihat oleh orang lain atau mungkin dapat tersirat dan orang lain bisa membaca energi tersebut. Archetype adalah energi yang diwariskan atau energi yang dianugerahkan yang bersatu dengan pola pribadi kita. Itu seperti sebuah energi utama yang kita punya atau yang sudah dianugerahkan kepada kita. Dan hal tersebut bergerak, energi itu berputar di dalam kepribadian
kita masing-masing mengalir di dalam kepribadian kita bersama dengan potensi kita. Dengan gambarnya yang seperti ini, seperti ada kristal, ada skull di sini ya, ada tengkorak, kemudian ini ada snake, ada ular, ada tangan, kosmos sepertinya di antariksa, di luar angkasa. The Shaman sendiri ini adalah energi healer, energi seorang penyembuh. Ada energi penyembuh ya dalam karakter diri kamu. Dengan energi ini kamu tidak harus dokter ya. Ini adalah potensi karakter kamu yang mempunyai power, yang mempunyai kekuatan untuk memberikan kenyamanan. Baik secara energi kamu, atau mungkin bagaimana kau bersikap, attitude, bertutur kata. Ada sebuah energi yang mengalir di dalam diri kamu, di mana itu menyembuhkan atau membuat nyaman orang-orang yang mungkin sedang dalam masalah, atau depresi. Tapi dengan The Shaman di sini, karena ini hanya satu kartu yang keluar, ini lebih terasa untuk self-healing, self-love, ya. Bagaimana kamu menyembuhkan diri kamu sendiri, bagaimana kamu menyembuhkan luka, sakit, ya. Entah itu secara fisik, entah itu secara psikis, kamu bisa melakukannya. Terhubung dengan past life kamu ya, yang terjadi dalam kehidupan kamu itu tidak akan melukai dan membuat kamu shutting down atau menyerah. Tapi bahkan kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri dari luka ya, yang juga rasa keluar di sini dengan Three of Swords. Kamu bisa menyembuhkan luka yang kamu rasakan, dan ketika kamu sembuh, kamu bisa memberikannya kepada dunia, membagikannya kepada sekitar kamu. Oleh karena itu mungkin ada the world di sini ya. Ada energi yang memberikan sentuhan kesembuhan yang berada di dalam diri kamu. Mungkin energi bisa berupa vibe kamu, aura kamu, presence kamu ya. Bagaimana kamu hadir mungkin pada saat teman kamu atau siapapun yang sedang tidak stabil kondisinya atau sedang dalam kesedihan, kemurungan. Kehadiran kamu setidaknya bisa memberikan kenyamanan untuk mereka. Dengan first chakra Archangel Michael ini, present life kamu ini adalah chakra yang aktif di dalam diri kamu. First chakra ini menyatakan sebuah keseimbangan dengan Archangel Michael, karena ini adalah sebuah root chakra ya, atau akar dari 7 chakra yang dipercaya ada di dalam titik-titik kehidupan manusia, di dalam tubuh manusia. Dan root chakra ini berbicara tentang feelings, tentang perasaan, tentang safety, ya, keamanan, keseimbangan, baik secara fisikal maupun metaforikal atau sesuatu yang diasosiasikan oleh tubuh ya ketika diterima. Seperti misalnya kamu mendapatkan suplai makanan, minuman, tempat tinggal, juga emotional feeling ya atau kebutuhan emosional kamu. Root chakra ini adalah yang mendorong survival instinct kamu, berjuang atau merespon sesuatu ya, tantangan atau apapun yang datang dalam kehidupan kamu, dan responnya itu berupa fighting atau perjuangan. Jadi root chakra ini adalah di mana semuanya berawal. Oleh karena itu rasa juga dengan tarot card-nya di sini pertama kali adalah Page of Cups. Bagaimana emotional atau feeling di sini ya, yang pertama akan sangat mempengaruhi kehidupan Happy Souls ya, yang memilih pile 1. Three of Swords juga mungkin Happy Souls banyak menghadapi luka, sakit hati, tidak hanya dalam asmara atau bersama dengan pasangan Happy Souls, tetapi mungkin juga dalam circle pertemanan atau dalam pekerjaan gitu ya, yang bisa mengakibatkan sakit hati atau ketidakpuasan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang Happy Souls inginkan, Happy Souls harapkan, dan tidak memenuhi kebutuhan emosional Happy Souls. Ada the world dan the devil di sini ya. Bagaimana Happy Souls melihat diri Happy Souls ya di kaca, ini seperti ada shadow di masing-masing kita ya. Oleh karena itu juga terkait hubungan dengan The Shaman, Happy Souls diminta untuk menghadapi bayangan-bayangan gelap ya, masuk ke dalam inner self Happy Souls untuk melihat kira-kira apa kegelapan-kegelapan yang ada di dalam pribadi Happy Souls
yang mempengaruhi happy soul sampai saat ini. Apa yang harus diperbaiki ya dengan The Shaman dan First Chakra ini, karena ketika happy souls mungkin sudah terlengkapi kebutuhan fisikalnya, tetapi juga harus dilengkapi kebutuhan emosionalnya. Dan dengan The World di sini, Anrasa happy souls bisa membagikan energi The Shaman yang happy souls miliki setelah happy souls dealing dengan shadows atau dark side dalam diri happy soul sendiri. Karena ketika dengan The World dan The Devil kemudian muncul Six of Wands, di sini An melihat bahwa happy souls meraih kemenangan. Happy souls bisa menerima dan juga meminimalisir sisi-sisi gelap happy souls atau dark side tadi ya, atau the devil, entah itu kelekatan, entah itu adiksi, entah itu hubungannya dengan inner self, mungkin happy souls merasa kurang mencintai diri sendiri, self-esteem juga mungkin kurang menghargai diri sendiri. Itu semua adalah dark side yang di present life ini happy souls harus hadapi. Tapi An melihat ada kemenangan di sini dengan Six of Wands. Memenangkan diri happy souls dari dark side, dari kelekatan, dari adiksi, dari apapun yang mungkin happy souls miliki saat ini. Energinya, prospeknya akan menuju kepada kemenangan. Happy souls bisa mengalahkan keinginan yang tidak baik dalam diri happy souls, memenangkan pertempuran sehingga happy souls dapat membangun kehidupan happy souls sebagai pribadi yang kuat, penuh, utuh. Dengan root chakra ini adalah bagaimana happy souls juga merasa aman, nyaman dengan diri happy souls sendiri. Walaupun mungkin banyak hal yang happy souls alami dengan Three of Swords di sini, tapi apa yang happy souls alami ini diminta untuk kamu bagikanlah kepada dunia atau orang-orang di sekitar kamu. Energi negatif itu akan selalu ada setiap hari. Tapi bagaimana happy souls bisa menyikapi energi negatif tersebut dengan positive way ya, dengan cara yang positif, maka happy souls akan menjadi pemenang. Masuk ke dalam diri happy souls, lebih mengenal diri happy souls sendiri ya, lebih mencintai, lebih menghargai ya. Tadi ada appreciation di past life happy souls, di present life happy souls diminta untuk menghargai diri happy souls sendiri dengan memutus hubungan, memutus koneksi dengan the devil ini, dengan energi-energi negatif, energi-energi yang tidak mengembangkan kepribadian happy souls, kehidupan happy souls, dengan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Energi happy souls mempunyai karakter the shaman atau healer ya, maka happy souls akan menjadi pemenang. Itu yang mungkin An lihat dari present life happy soul saat ini. Kembali ke root happy souls ya, root chakra. Bagaimana fighting response tadi pengaruhi perjalanan present life happy souls. Sehingga happy souls akan menjadi pribadi pemenang. Oke? Baik. Kemudian sekarang kita akan lihat future life happy souls file 1 ya. Future life ini An ambil dari archetype masih dan energi oracle. Kemudian taronya An ambil dari The Muse Tarot ya. Kita akan lihat future life happy souls, The Vision. Oke, nice. Kemudian second chakra Archangel Ariel. Wow, sudah naik tingkat ya ke second chakra di sini. Kemudian dari taronya happy souls mendapat Four of Voices reverse atau terbalik, Four of Materials atau Four of Pentacles. Ini Four of Swords ya. Kemudian Five of Voices terbalik atau Five of Swords terbalik. Nice. Muse of Materials atau King of Pentacles. Dan yang terakhir, kamu mendapatkan strength. Wow, kamu adalah grup yang penuh dengan kekuatan ya. Entah dari past life tadi, kemudian present life, dan sekarang future life muncul kartu strength. Nice. Dengan archetype kamu ya, the vision di sini ada gambar tangan, kemudian ada gambar burung hantu di kedua sisi, ada gambar bulan, di sini juga ada apa ini seperti gunung gitu ya. Ada sesuatu yang An rasa dengan center di sini ya. Penglihatan yang pasti karena ini vision ya. Kamu mungkin di future life
Ketika kamu sudah kembali ke dalam diri kamu, jiwa kamu sendiri, kamu akan menemukan vision, penglihatan. Tidak harus jadi paranormal, cenayang, tidak ya. Tapi mungkin kamu akan banyak diberikan penglihatan di dalam kehidupan kamu. Entah untuk kamu, diri kamu sendiri, entah untuk orang lain. Karena ini terkait hubungannya dengan the shaman tadi. Dan dengan the vision di sini, setiap manusia ditakdirkan dan diberikan keunikan masing-masing, ya kan? Begitu juga dengan vision kita. Bagaimana cara kita melihat dunia? Bagaimana destiny ya, atau takdir yang kita miliki itu berbeda-beda satu sama lain. Ya, coba aja sedikit untuk kameranya supaya lebih jelas gambarnya ya. Kita semua masing-masing di dunia ini memiliki talenta, memiliki gift ya, istilah kerennya. Atau berkat dari Tuhan yang berbeda-beda pastinya. Dan dengan the vision di sini, An merasa Happy Souls memiliki kemampuan untuk dapat melihat penglihatan yang Happy Souls dapatkan pada saat Happy Souls tidur dalam mimpi, juga bisa dalam gambaran yang mungkin tidak terlalu nyata gitu ya, seperti surreal image gitu. Dan ini mungkin untuk future life Happy Souls File 1 akan terjadi ya, karena ketika Happy Souls connect atau terhubung dengan vision, Happy Souls akan merasakan terinspirasi dan juga akan menginspirasi dan akan berbahagia dengan kehidupan yang hidup. Sehingga banyak orang yang akan recognize atau akan merasakan energi tersebut yang Happy Souls pancarkan. Tetapi ketika Happy Souls kehilangan koneksi terhadap vision Happy Souls, yaitu mungkin kehilangan kepercayaan diri, kekuatan diri, Happy Souls tidak lagi terhubung dengan energi di dalam diri Happy Souls. Saat itulah Happy Souls tidak terhubung dengan vision Happy Souls. Dan kehidupan akan menjadi membosankan, kehidupan mungkin akan menjadi frustrasi, menyebabkan keputusasaan, seperti tidak punya arti, melelahkan, dan sepertinya kehidupan yang tidak layak dijalani pada saat Happy Souls merasakan tidak terkoneksi terhadap diri Happy Soul sendiri. Jadi di future life nanti dengan the vision di sini juga terkoneksi dengan second chakra Archangel Ariel. An merasa Happy Souls harus menjaga inner self Happy Souls, dan Happy Souls akan terkoneksi dengan semua hal yang ada di dalam diri Happy Souls. Karena the vision ini akan memberikan energi kepada Happy Souls untuk terkoneksi lagi dengan kehidupan yang Happy Souls jalani. Oleh karena itu ketika di future life Happy Souls merasa ada kegelapan atau mungkin Happy Souls terputus, merasa jauh dengan diri sendiri, itu adalah waktunya Happy Souls untuk go deeper, masuk lagi lebih dalam ke dalam inner self Happy Souls, ke dalam inner self Happy Souls, sehingga Happy Souls akan menemukan kembali energi tersebut dan Happy Souls akan terkoneksi lagi dengan vision Happy Souls. Four of Voices di sini ya adalah Four of Swords ya. Tetapi dalam keadaan yang terbalik, An merasa ini adalah waktunya Happy Souls untuk mendengarkan diri Happy Souls sendiri, mendengarkan apa yang Happy Souls inginkan, apa yang Happy Souls harapkan di dalam hidup Happy Souls. Karena ini mengenai future life Happy Souls, terbukalah terhadap diri sendiri, apa yang sebenarnya Happy Souls inginkan, apa yang harus Happy Souls evaluasi. Kemudian dengan future life yang dilanjutkan dengan energi Four of Materials ini menyatakan bahwa apa yang harus Happy Souls lepaskan, apa yang harus Happy Souls pertahankan, itu adalah sebuah kebijaksanaan ya di dalam hidup. Apa yang harus Happy Souls genggam, apa yang harus Happy Souls lepaskan, itu adalah sebuah kebijaksanaan hidup. Dengan Four of Materials di sini, ada sesuatu yang memang harus kita pegang dengan teguh, dan ada sesuatu yang tidak harus kita pegang dengan sepenuh jiwa kita gitu ya. Seperti
contohnya materi yang mungkin sifatnya hanya sementara. Dengan the vision dan second chakra ini juga menyatakan bahwa dalam future life happy souls, ini adalah sebuah energi inspirasi, energi creativity gitu ya, energi kreativitas. Dan ada sebuah kenyamanan yang akan happy souls dapatkan ketika intim bersama dengan diri sendiri. Ketika happy souls mengungkapkan aspirasi happy souls, kreativitas happy souls, apapun yang ingin happy souls wujudkan di dalam hidup happy souls ya, self-expression, project-project yang mungkin berhubungan dengan kreativitas. Dan bagaimana happy souls merasa nyaman berada dekat dengan orang lain dan merasa nyaman menjadi diri sendiri dengan terus mencintai, memperhatikan, merawat diri sendiri. Happy souls akan merasa terbebas dari semua hal yang berhubungan dengan omongan orang, judgment, apapun ya yang sebenarnya tidak harus atau tidak perlu happy souls pikirkan. Karena yang mengenal happy souls hanyalah happy souls sendiri. Dan happy souls sudah mengenal diri sendiri dengan second chakra. Ini juga ada keinginan untuk lebih dekat secara emosional, secara intim dengan orang-orang yang dapat menerima happy souls dengan baik. Siapa diri happy souls bisa buka secara bebas karena dengan membuka hati, membuka diri, dengan terus merawat diri happy souls. Ini bukan hanya physically ya, tapi juga emotionally. Happy souls akan siap untuk menerima kasih sayang, persahabatan, kedekatan dengan jiwa-jiwa yang resonan atau yang cocok dengan happy souls di sekitar happy souls. Jadi dengan energi Five of Voices atau Five of Swords yang terbalik ini ya, yang biasanya dalam tradisional tarot itu digambarkan menggenggam pedang, kemudian ada 3 pedang lainnya yang berada di tanah atau di bawah, yang menyatakan bahwa ada konflik. Ya, ada konflik batin, entah konflik dengan orang lain, itu apakah eksternal konflik ataupun internal konflik, tapi karena di sini terbalik, Anda merasa happy soul sudah tidak lagi mempunyai konflik dalam diri atau pribadi happy souls, karena happy souls di future life nanti sudah benar-benar memahami, mengetahui siapa happy souls sebenarnya, who you really are, the true you. Dan itu membuat happy souls memahami bagaimana menghadapi, menangani shadows yang ada di dalam diri happy souls yang tadi sudah dilakukan pekerjaan inner self pada saat present moment ini yang akan berdampak sangat baik di future life happy souls. Saya merasa future life happy souls akan penuh dengan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang bukan berasal dari luar. Ini adalah kebahagiaan yang berasal dari dalam diri happy souls. Sehingga happy souls terkoneksi dengan diri sendiri, dengan vision happy souls. Dan itulah yang akan membuat happy souls menjadi seorang King of Pentacles ini, atau Muse of Materials. Happy souls akan mempunyai banyak kelimpahan. Karena happy souls sudah mengenal, sudah mengetahui, menerima diri sendiri, menjadi pribadi yang benar-benar dewasa, bijaksana. Sebuah kelimpahan, kenyamanan, kesuksesan, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk emosi atau feeling, perasaan. Selain itu, happy souls juga sangat murah hati untuk berbagi, untuk membantu, karena happy souls sudah penuh. Jadi happy souls akan memberikan kasih sayang, memberikan cinta dari kepenuhan, bukan dari kekurangan. Dan itu adalah untuk tujuan-tujuan yang baik, kekuatan yang happy souls dapatkan dari menggali diri happy souls, go deeper dengan the vision, dan go intimate dengan diri sendiri, dengan energi second chakra ini ya. Jadi future life happy souls akan sangat istimewa karena happy souls akan menjadi pribadi yang istimewa. Happy souls mempunyai kelimpahan kekayaan dalam materi,
Tapi strength di sini happy souls juga mempunyai kekuatan dalam pribadi, kekuatan mental, kekuatan jiwa. Dan happy souls akan memiliki hal tersebut di future life happy souls. Amin. Oke, jadi ini yang mungkin An bisa sampaikan untuk happy souls pile 1. Semoga reading ini dapat membantu happy souls untuk menjalani kehidupan happy souls ke depan, benar-benar menjadi nyata untuk happy souls pile 1. Amin. An mengucapkan terima kasih untuk semua support, energi, komen yang sangat positif untuk channel Tarotin. Dan untuk viewers yang belum subscribe, please like, subscribe, and share dan menjadi Happy Souls Tribes. Semoga Happy Souls dan viewers semua menyukai reading ini. You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai, halo. Kamu adalah pile 2 yang memilih tumpukan yang di tengah ya. Kita akan lihat untuk reading kamu, past life, present life, dan future life yang sudah pre-shuffle atau kocok sebelumnya ya. Di sini An akan ambil dulu past life ya, yang berada di belakang. Kemudian nanti kita akan lihat present life dan future life kamu ya. Oke, untuk past life kamu, An sudah ambil 2 oracle dan juga initial cards untuk tarotnya dari Steampunk Tarot. Kita akan lihat dari archetype Wild Unknown. Di sini kamu mendapatkan The Eternal Child. Oke. Kemudian dari energy oracle untuk past life kamu, The Seed. Oke. Energi yang mix di sini ya, dengan The Seed dan Eternal Child. Kemudian dari tarotnya kita akan lihat Knight of Pentacles. Ten of Swords. Oke. King of Pentacles. Six of Cups. Three of Pentacles. Oke. Dan reverse ya, ini terbalik. Oke, untuk nanti akan lihat apakah ada yang perlu diklarifikasi atau tidak ya. Tapi sepertinya sudah cukup jelas untuk past life kamu di sini ya. Dengan internal child sendiri, ini seperti gambarnya terlihat ada tangan, kemudian ini seperti sinar ya, atau rasa bentuknya seperti bola energi. Dia memancarkan sinar, ada spektrum warna di sini ya. Kemudian di belakangnya ada warna biru, ini seperti langit, jadi sepertinya memancarkan spektrum warna dari energi yang ada di dalam diri kamu ya, ke angkasa atau ke semesta gitu. Dengan di Eternal Child ini, An melihat kamu adalah seorang yang sangat mencintai berbagai aspek dalam kehidupan kamu. Dan itu memancar. Kamu seseorang yang tidak kenal takut, dan juga selalu mencari kebahagiaan di atas segalanya, tetapi dengan keterbatasan fisik ya. Sebagai manusia, kamu tetap merasa bahwa kehidupan itu adalah campuran antara peraturan dan bagaimana kita menanggapi peraturan tersebut atau bertanggung jawab atas peraturan-peraturan dan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, dan dari situ tetap mempunyai sikap dalam diri kamu sendiri untuk melakukan hal-hal yang tetap bisa kamu lakukan. Ini adalah seperti karakter seorang yang berjiwa muda, seseorang yang selalu ingin belajar, menikmati kehidupan, seperti anak kecil yang selalu curious gitu ya, selalu mencari tahu, dan selalu terbentur antara rules dan responsibility, tapi terbentur dalam hal yang menyenangkan, karena kamu mencari kesenangan dalam segala hal, dan seperti mencari bagaimana rules dan responsibility itu bercampur, dan kamu tetap memungkinkan melakukan hal-hal yang kamu senangi, yang membuat kamu bahagia, karena kamu mempunyai jiwa yang muda gitu, eternal youth. Kamu selalu mencari apa yang kira-kira mungkin untuk kamu lakukan gitu ya, dan itu adalah sebuah keajaiban yang kamu ciptakan sendiri di dalam kehidupan kamu yang bernilai dan berharga.
Kamu adalah seseorang yang mempunyai jiwa atau spirit yang sangat positif ya, semangat kehidupan yang sangat positif dengan the eternal child. Tapi mungkin itu juga adalah sebuah faktor kenapa deceit di sini ya, hal-hal yang negatif ini juga tertarik di sekitar kita, mungkin merasa terganggu atau jealous ya, atau iri gitu, dan sehingga lihat di past life kamu terjadi deceit ini ya, atau sebuah penipuan. Banyak hal yang harus kamu lalui, banyak hal yang harus kamu hadapi, tetapi kamu selalu tertantang untuk melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kamu. Walaupun kamu dihadapkan dengan energi-energi seperti ini, tapi rasa kamu tetap positif ya. Dengan Knight of Pentacles, ini adalah seorang jiwa muda yang selalu mencari kebaikan, bekerja keras. Kamu juga fokus pada kesuksesan finansial ya, sepertinya di sini dengan Pentacles. Sehingga merasa di past life kamu mendapatkan pekerjaan yang baik dan mapan. Hanya saja, apa yang mungkin kamu raih itu membuat iri gitu ya. Mereka jealous terhadap pencapaian kamu dan banyak energi deceit ya, energi yang negatif di sekitar kamu sehingga membuat kamu merasakan Ten of Swords ini ya. Dengan Ten of Swords ini, An melihat sebuah luka karena di sini ada seseorang yang tertikam dari belakang dengan 10 pedang gitu ya. Dan itu adalah hal yang menyakitkan. Luka, kemudian sakit hati, atau apapun yang kamu rasakan di Ten of Swords ini, tapi memang kamu adalah seseorang yang positif ya di past life kamu. Dengan energi penipuan ini dan Ten of Swords, kamu bukanlah orang yang terpuruk. Bahkan kamu mempunyai energi King of Pentacles di center of energi kamu di past life kamu ya. King of Pentacles adalah seseorang yang tenang. Walaupun kamu mempunyai pengalaman atau kondisi seperti ini ya, tetapi kamu tetap terlihat tenang. Mungkin itu yang membuat orang jealous sama kamu ya. Kayak kamu tuh diapain aja tetap cool gitu ya, confidence, calm. Jadi orang gimana nih caranya untuk shaking kamu gitu ya, gimana caranya supaya kamu jadi goyah, tidak bahagia istilahnya ya. Karena merasa above all gitu ya, di atas segalanya, apa yang terjadi sama kamu, apapun itu, kamu selalu mencari sisi positifnya dengan the eternal child ini. Kamu selalu mencari apa yang membuat kamu bahagia, apa yang harus kamu syukuri, even mungkin kamu dikhianati, even mungkin kamu ditipu gitu ya dengan deceit di sini. Karena di sini terlihat sepertinya kayaknya orangnya dengan tatapannya seperti ini kan jahat gitu ya. Tetapi kamu selalu mencari hal-hal yang baik di tengah seluruh kondisi yang kamu rasakan walaupun itu menyakitkan ya. Bahkan dengan Ten of Swords ini kamu seperti siap untuk bangkit lagi, ready untuk bangun lagi gitu ya. Karena Ten itu menunjukkan angka akhir. Dalam tarot, angka 10 itu menyatakan akhir dari kesakitan. Dengan King of Pentacles, kemudian ada Six of Cups di sini. Mempunyai banyak hal yang kamu kenang dan itu membahagiakan. Kamu tidak ingin berhenti hidup karena sesuatu yang mungkin mendera kamu seperti ini, tapi kamu tetap ingin terus hidup. Jadi sinar kamu tetap menyala walaupun apapun yang kamu hadapi kondisinya. Dengan Three of Pentacles di sini ya, merasa kolaborasi apapun yang kamu lakukan itu mungkin sedikit banyak akan ada trouble. Dengan Three of Pentacles yang terbalik di sini sepertinya juga ada kolaborasi yang tidak berhasil. Mungkin merasa kurang dihargai atas apa yang sudah kamu lakukan. Mungkin beberapa orang mengabaikan bakat kamu atau kemampuan kamu sehingga kamu terasa tidak terlihat atau invisible gitu. Walaupun rasa hal itu dilakukan karena dasarnya jealousy ya, kecemburuan. Jadi karena kamu adalah seseorang yang sangat positif ya, rasa hal itu membuat kamu tetap berdiri tegak walaupun banyak hal yang tidak menyenangkan di sini ya. Ada Ten of Swords, ada Three of Pentacles yang terbalik, ada Deceit. Jadi ketika sudah baik, kemudian ada saja trouble. Sudah baik, ada saja trouble. Itu yang mungkin Anda rasakan dengan energi past life kamu. Tapi anyway, dengan the eternal child, kamu tuh tidak menunjukkan keterpurukan bahkan. Jadi seperti seseorang yang penuh dengan
energi kehidupan limitless, ageless gitu. Karena kamu merasa bahwa aspek kehidupan itu tidak terbatas. Dan kehidupan itu tidak berhenti di satu titik kecuali kamu mati. Jadi An merasa bahwa kehidupan yang kamu jalani di past life kamu itu kamu buat seperti arena belajar dan arena bermain gitu ya. Bukan sesuatu yang seperti terlalu serius, walaupun kamu Pentacles ya. Pentacles itu biasanya analitis gitu ya, mungkin a bit serius gitu. Tapi sepertinya kamu menikmati kehidupan kamu, walaupun dengan Pentacles ini erat sekali hubungannya dengan kerja keras. Kamu adalah seorang pekerja keras, tapi bukan seorang pekerja keras yang kemudian mengeluh karena dia harus bekerja keras, tidak. Tapi pekerja keras yang memang itu adalah karakter kamu di past life ini ya. Oke, jadi ini yang bisa Anda lihat dari past life, kita akan menuju ke present life kamu ya. Kira-kira apa hal-hal yang bisa kamu bawa dari past life kamu ke present life kamu? Dengan present life ini, Anda memakai kartu Brit Third Eye Tarot ya, dan masih dengan energi Oracle, juga archetype-nya Wild Unknown Archetype. Present life kamu diwakilkan dengan The Warrior. Nice. Kemudian di energi oracle-nya community. Kita akan lihat taronya. Oke, Four of Pentacles, Ten of Wands reverse, Death reverse. Oh wow, Nine of Swords. Dan yang terakhir Knight of Swords. Ini Nine of Swords, ini Knight of Swords ya. Mungkin kedengarannya hampir sama. Oke. Your present life ya, Happy Souls number 2, you are the warrior. Kamu adalah sang banteng. Bukan berarti harus Taurus, tetapi dengan the warrior di sini ada bull ya, ada snake di sini. Juga ada pelangi di sini. Oke. Ini seperti image crown chakra, di mana center pada pemikiran, center pada thinking. Oleh karena itu mungkin banyak swords juga di sini ya. Kita lihat energi yang kamu bawa dari past life kamu adalah energi fighting. Untuk apa yang kamu harus perjuangkan. Karena di sini juga ada energi Four of Pentacles. Jadi ada sesuatu yang kamu genggam, sesuatu yang kamu pertahankan gitu ya. An merasa dengan Four of Pentacles di sini kamu menggenggam sesuatu dan kamu pertahankan itu. Walaupun ini berbicara tentang materi ya, berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan uang mungkin, money. Di present life kamu dengan The Warrior mempunyai arti sebuah perjuangan di mana kamu menghadapi hidup dan mati. Ini nggak harus jadi serem, nggak harus jadi mengerikan, tetapi kamu berhasil melewatinya. Entah apakah itu sakit atau kondisi atau situasi tertentu, tapi kamu selalu percaya dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih tinggi di atas kamu. Karena kamu percaya akan Yang Maha Kuasa untuk memimpin, membimbing pedang kamu di sini dengan The Warrior menuju ke arah mana. Jadi ada sesuatu yang kamu merasa kamu dituntun ya, seperti juga di present life ini. Dan ketika kamu merasa banyak perjuangan di present life ini ya, karena kartu taronya juga sepertinya terlihat banyak perjuangan yang kamu lakukan. Energinya mungkin hampir sama dengan past life kamu. Mungkin di past life kamu lebih kepada di sekeliling kamu itu banyak energi negatif yang memberikan tantangan kepada kamu. Tetapi dengan present life kamu di sini, kamu diminta untuk menggunakan kebijaksanaan kamu ya dalam memilih peperangan kamu. Jadi dengan energi fighting, energi perjuangan ini dengan The Warrior, tidak semua hal di dalam kehidupan kamu itu adalah pertempuran kamu. Suatu peperangan yang harus kamu menangkan. Tidak semua adalah battle kamu, pertempuran kamu ya, tidak. Jadi kamu diminta untuk memilih dengan bijaksana mana pertempuran kamu yang harus kamu lawan dan mana yang harus kamu abaikan. Mana yang harus kamu perjuangkan dan mana yang harus kamu lepaskan gitu ya, dengan
Ten of Wands di sini seperti ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. 10 Wands ini ya, dia takut Wands ini akan jatuh, terlihat seperti seseorang yang sedang main sirkus gitu ya dengan 10 Wands, tapi dia sendiri takut dia gagal. Tetapi dengan keadaan yang terbalik di sini, kamu diminta untuk melepaskan yang bukan pertempuran kamu. Seperti kamu menghadapi 10 kondisi gitu ya dengan Ten of Wands di sini. Tetapi karena dia terbalik, kamu diminta untuk melihat mana yang benar-benar pertempuran yang harus kamu perjuangkan. Apakah 10-10-nya? Ataukah dari 10 itu sebenarnya hanya satu yang mungkin penting untuk kamu perjuangkan? Yang lainnya kamu lepaskan, kamu biarkan, dan itu akan selesai dengan waktu. Jadi kamu tidak harus berkutat dengan perjuangan yang hanya akan memberikan hasil yang sia-sia untuk kamu. Dengan energi komunitas ya di sini, seperti ada sesuatu yang terkait hubungannya dengan past life kamu ya. Tetapi di past life kamu energinya adalah Three of Pentacles dan yang terbalik. Sementara dengan present life kamu di sini dengan community atau komunitas, kamu diminta untuk melihat kembali bahwa kamu tidak sendirian. Karena the warrior ini biasanya dia berjuang sendirian ya. Life and death. Kamu diingatkan kembali bahwa kamu mempunyai komunitas. Mungkin past life kamu membuat kamu tidak terlalu percaya dengan komunitas kamu ya. Percaya dengan orang yang mencintai kamu sebenarnya. Karena dengan death di center of energy kamu ini sepertinya merasa sendirian. Kamu merasa tidak mempunyai dukungan gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang mungkin hanya di ilusi kamu. Oleh karena itu muncul Nine of Swords ya, di present life kamu ini. Muncul kecemasan, khawatir. Kamu harus menggunakan energi kamu untuk memilih mana perjuangan yang harus kamu lakukan, mana situasi atau kondisi yang harus kamu lepaskan dan kamu biarkan saja, itu akan terbuka atau akan unfold, selesai. Tanpa kamu harus berjuang, tanpa kamu harus terlibat. Dan dengan komunitas di sini, kamu disadarkan bahwa kamu tidak sendirian di dunia ini. Kamu tidak harus jadi the warrior setiap saat. Kamu juga diminta untuk mengatasi rasa takut kamu. Diminta untuk mengatasi stagnansi kamu pada saat kamu merasa kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu punya seseorang, kamu punya komunitas, kamu nggak sendirian. Ketakutan, stagnansi, ini bisa kamu atasi. Sehingga tidak berkembang menjadi khawatir, kecemasan seperti Nine of Swords di sini. Kamu akan berkembang, bertumbuh dengan Knight of Swords di ujung ini. Knight of Swords ini selayaknya seperti warrior juga ya. Dia menunggang kuda, kemudian dia memegang pedang seperti akan menyerang gitu ya. Dan melihat bahwa kehidupan kamu tidak selamanya harus menyerang. Berjuang di present life ini. Kehidupan memang perjuangan, betul, tapi kamu tidak sendirian. Itu yang mungkin Anda rasakan dengan the warrior dan community di sini. Dan dengan taronya sendiri, kamu adalah seseorang yang diberkati dengan energi yang kuat karena Knight of Swords itu mempunyai karakter yang percaya diri. Dia pemberani dan dia bekerja lebih baik, bahkan terbaik pada saat berada di dalam krisis. Dan sepertinya kamu akan belajar dari stage ini ya, di mana kamu mempunyai ketakutan, kamu mempunyai stagnansi. Setelah kamu merasakan seperti ini dengan Nine of Swords, mungkin kamu tidak lagi ingin merasakan hal-hal seperti ini ya. Dengan Nine of Swords itu adalah kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran, segala macam yang hanya berasal di kepala. Tapi kamu berhasil mengatasi ketakutan-ketakutan kamu, kecemasan dan kekhawatiran kamu di present life kamu karena kamu tampil sebagai Knight of Swords di mana dia tidak takut akan apapun. Dia adalah true warrior gitu ya, warrior sejati yang tidak takut akan apapun. Dia melakukan yang terbaik bahkan pada saat krisis, kemudian dia juga antusias dan dia selalu melakukan hal-hal yang akan membuat dirinya berhasil. Itu Knight of Swords dan kamu mempunyai energi itu. Jadi present life kamu walaupun banyak perjuangan, walaupun banyak tantangan, bahkan sebagian happy souls mungkin pernah mengalami di pertempurannya keadaan antara hidup dan mati. Karena the warrior itu adalah seseorang yang akan tampil
paling depan. Kamu tidak harus seserem itu sih, tapi mungkin saja sebagian happy souls pernah merasakan hal itu. Jangan takut, kamu akan tampil sebagai Knight of Swords yang bisa mengatasi segala situasi dan berorientasi pada keberhasilan. Tidak lagi ketakutan seperti ini, kekhawatiran seperti ini, atau stagnansi dengan death yang terbalik, atau dengan Ten of Wands yang merasakan keberatan-keberatan dalam kehidupan sehingga kamu merasa tidak sanggup lagi. Dan ingat, kamu punya komunitas yang akan membantu kamu untuk mendukung kamu menuju kepada keberhasilan. Amin. Oke? Ya, sekarang kita akan lihat future life kamu ya. Apa yang dibawa dari present life kamu kepada future life kamu. Dengan Muse Tarot di sini. Oke, oracle tetap sama, kamu mendapatkan The Prayer, nice. Kemudian energi oracle, nice. Broken heart tetapi terbalik. Oke, future life kamu mungkin akan berhubungan dengan feeling ya. Dan ini adalah Muse Tarot yang ambil initial cards-nya 5 kartu. Queen of Voices atau Queen of Swords terbalik. Oke, another swords. Nine of Inspiration or Nine of Wands di sini. The World, nice. The World Cosmos. Ten of Cups. Wow, Ten of Emotions atau Ten of Cups sih. Ada broken heart yang reverse atau terbalik di sini dan ada Ten of Cups. Nice. Ini tentang feeling untuk future life kamu ya. Oh, Three of Swords, Three of Voices. Ya. Yeah. Oke. Rasa future life kamu akan lebih banyak mengenai feeling, mengenai perasaan, bagaimana kamu mengolah perasaan kamu, keyakinan kamu, belief kamu ya. Oleh karena itu muncul The Prayer di sini ya. The Prayer di sini seperti ada tangan yang ingin meraih sesuatu gitu ya. Seperti dia akan tenggelam tetapi masih ada tangan yang menolong dia keluar dari apapun ini yang ada di bawah ya. Dan tidak terlalu jelas karena ini ilustrasinya seperti help, seperti butuh pertolongan. Oleh karena itu The Prayer di sini mungkin juga pertolongan dari semesta, pertolongan dari Yang Maha Kuasa adalah yang kamu alami di future life nanti. Kamu akan dihadapkan dengan sesuatu ya yang akan membuat kamu merasa The Prayer atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa, dari semesta, dari malaikat adalah pertolongan utama untuk kamu. Dan ini berhubungan dengan broken heart. Tetapi broken heart-nya di sini terbalik ya, yang menandakan bahwa ini adalah sebuah proses healing. Di sini ada Queen of Swords atau Queen of Voices di sini yang terbalik, di mana mungkin kamu merasa tidak dapat menyuarakan apa yang kamu inginkan, tidak dapat melakukan apa yang ada di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu, ada energi yang terkekang. Sehingga mungkin ini membuat kamu menjadi seorang pribadi yang berbeda di future life kamu. Dengan Nine of Inspiration atau Nine of Wands di sini juga merasa kamu menjaga diri kamu dari dunia, menjaga diri kamu dengan Nine of Wands di sini ya. Kalau di traditional tarot ini Nine of Wands seperti seseorang yang berdiri tegak, di belakangnya terdapat 9 tongkat seperti sedang menjaga dirinya. Dan di sini Nine of Wands sepertinya kamu ditutupi atau diselimuti oleh kain dari baju warna orange di sini ya. Dengan orange di sini seperti energi ya, energi tentang semangat, tentang feeling gitu. Jadi kamu menutupi feeling kamu tentang perasaan kamu. Kamu menjaga perasaan kamu dengan Nine of Wands di sini ya. Menjaga perasaan kamu sendiri mungkin supaya tidak tersakiti, supaya tidak terlalu tertarik ke dalam dunia. Dengan center of energy kamu The World Cosmos di sini, di future life kamu akan mendapatkan petualangan baru. Ada sebuah cycle, siklus, sebuah energi yang akan kamu rasakan di sini dengan center of energy kamu ya.
Mungkin healing ini sudah berlangsung dengan the prayer di sini yang kamu lakukan, dan itu sangat menolong future life kamu nanti untuk kembali ke track, kembali memulai kehidupan kamu yang lebih baik. Ada sebuah kondisi di mana kamu akan terbarukan. Ini bukan kartu death, tapi di center energi kamu ini ada the world, sehingga An merasa ada petualangan yang baru yang akan kamu lakukan, dan itu membawa kebahagiaan untuk kamu. Ada Ten of Cups di sini, ada Ten of Emotions yang akan memberikan kepenuhan emosional ya, kebahagiaan, kepuasan, dan ini adalah sebuah pencapaian yang akan kamu alami di future life kamu. Kepuasan dalam perasaan, kepuasan emosional. Tapi ada Three of Voices di sini atau Three of Swords yang An akan coba clarify dengan Rider Waite Tarot ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Three of Swords. Oke, thank you. Sudah keluar. Kita akan lihat klarifikasi The World lagi. Wow, The World. Oke. Three of Swords ini diklarifikasi oleh the world ya. An melihat kamu akan dihadapkan oleh kesempatan untuk bahagia. Kemudian sakit hati lagi ya. Tetapi kemudian kamu mendapatkan the world lagi. Ini sebuah keutuhan ya. Dengan simbolnya di sini dan di sini juga ada bumi ya. Menguasai dan memahami banyak hal di dalam dunia. Terutama untuk sakit hati, healing, sakit hati, healing lagi gitu ya. An merasa akan ada cycle dengan the world, kemudian ada Ten of Cups, kemudian di satu titik tertentu di future life kamu, Three of Swords ini ya, merasakan sendirian. Tapi An tidak melihat kamu akan terpuruk karena diklarifikasi oleh the world di sini ya, bahwa kehidupan adalah sebuah cycle. Kamu akan memahami dan bergerak dengan aliran kehidupan, sehingga kamu akan mendapatkan the world ini lagi, even ya, di dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu menyenangkan di sini. Ketika ada Three of Swords, ada tangisan ya, karena kehidupan itu tidak selalu mengenai kebahagiaan, tetapi juga mengenai kesedihan, tangisan, ya. Kehidupan itu adalah sebuah cycle. Kehidupan itu adalah sebuah hal yang terus berproses. Kita semua berproses. Tapi dengan the prayer dan broken heart yang sudah terbalik ini, An merasa dengan healing ini tidak ada hal. Dengan healing ini tidak ada hal apapun, kondisi apapun, situasi apapun yang dapat menghancurkan hati Happy Souls Pile 2 ya. Karena Happy Souls Pile 2 sudah semakin kuat, sudah semakin terhubung dengan yang paling tinggi, terhubung dengan yang kuasa. Bagaimana Happy Souls melihat the prayer ini atau doa adalah sebagai suatu hal yang sangat penting ya. Penting untuk be quiet ya, penting untuk menjadi tenang, diam, merendahkan hati, tunduk, berlutut, dan menyentuh kedalaman hati ya. Di sini dengan broken heart yang terbalik, itu apa ya tadi?
dan menyerahkannya kepada semesta. Menyentuh kedalaman hati kamu dan menyentuh kedalaman hati kamu dan berserah kepada semesta, berserah kepada yang kuasa, seperti ini. Ketika kamu melakukan doa, prayer, ini kamu seperti berserah dan hanya mengandalkan yang kuasa. Dan di future life kamu akan mengetahui hal itu. Jadi perpaduan antara memahami siklus kehidupan ya, benar-benar bergerak dan bersama dengan aliran kehidupan, kamu pun seirama dengan kamu pun akan merasakan irama keagungan yang kuasa, di mana kamu akan terus berserah, terus berpasrah, dan terus berserah, terus berusaha, terus berserah, dan terus berdoa. Terus berusaha, terus berdoa, dan terus berpasrah gitu ya. Sehingga kamu akan mendapatkan kembali lagi kesempatan untuk memulai petualangan yang baru. Future life kamu akan terasa seperti rentetan petualangan yang baru yang akan mengisi atau memperkaya kehidupan kamu, memperkaya emosional kamu ya, memperkaya kekuatan jiwa, kekuatan hati. Karena kamu tidak lagi broken heart person gitu ya. Walaupun di sini ada Three of Swords, tapi kamu diberikan kesempatan atau kamu diberikan petualangan baru, diberikan dunia yang baru setelah mengalami hal ini. Oke? Apapun arti doa untuk kamu Happy Souls, tapi An merasa di future life kamu akan penuh dengan kamu akan dipenuhi dengan doa, entah itu untuk bersyukur, entah itu untuk memohon, entah itu untuk menyembah gitu ya. Apapun, yang pasti An merasa kamu tidak sendirian di sini. An merasa kamu tidak berkutat sendiri dengan pemikiran kamu lagi. Oleh karena itu kamu tidak lagi berada di state ini ya, di Queen of Swords yang terbalik, kemudian Nine of Wands di sini yang selalu berjaga-jaga, karena hal itu akan melelahkan. Tetapi kamu lebih mengalir ya, mengikuti aliran kehidupan, mengikuti aliran semesta. Walaupun itu akan membawa kamu kepada kekecewaan, tetapi kamu akan diberikan petualangan baru, diberikan suatu perjalanan yang baru untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Seperti itu, siklus kamu akan berjalan dengan mengalir ya, tanpa hambatan An rasa. Future life kamu akan memberikan kebahagiaan. An rasa future life kamu akan memberikan kebahagiaan dengan the world di sini, Ten of Cups di sini ya. Apapun yang kamu hadapi, apapun yang akan kamu alami, mungkin akan seperti past life kamu ya, di mana kamu akan tenang. Kamu akan merasakan kebaruan lagi, kamu dimurnikan lagi dengan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, dan kamu diberikan kesempatan baru lagi, petualangan baru lagi untuk memulai sesuatu, untuk memulai kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Itu yang An rasakan dari Happy Souls Pile 2 ya, untuk future life kamu. An lihat kamu akan semakin
Lihat kamu akan semakin mantap menjadi sebuah pribadi yang penuh dengan kekuatan. Oke? Itu saja yang mungkin An bisa sampaikan untuk file 2, happy souls dan viewers semua. An ucapkan terima kasih sudah menonton dan semoga ini dapat membantu juga happy souls dan viewers menyukai video ini. Untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, An harapkan viewers yang menyukai konten-konten channel Tarot In, please like, subscribe, and share, dan menjadi Happy Soul Stripes. An ucapkan terima kasih atas semua dukungan, komen, support yang positif dari Happy Soul semua. Terima kasih sekali lagi. You are awesome Happy Souls. Selamat menikmati kehidupan karena Future Life Happy Souls File 2 An rasa akan terang benderang. Oke? You are awesome Happy Souls. I'm sending you love and light. See ya. Hai, kamu adalah Pile 3 ya. Pile 3 yang memilih tumpukan kartu atau pile urutan yang ketiga. Ini An sudah pre-shuffle sebelumnya dengan Oracle dan Tarot Card. Kita akan lihat past life Happy Souls ya, yang dari belakang dulu ini. Kemudian nanti kita akan maju ke present life dan future life. Untuk oracle-nya An sudah ambil dari Wild Unknown Archetype. Kamu mendapatkan The Empty Room. Oke. Kemudian dari Energy Oracle, Hostilities. Dan ini dari Steampunk Tarot, ini adalah past life kamu. Eight of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, okay, King of Wands, dan Three of Cups. Ya. The Empty Room. Sebuah karakter di mana kamu selalu ingin tahu apakah tujuan hidup kamu. Past life kamu, karakter yang terus bertanya, mencari tahu apa yang harus kamu lakukan di dunia. Dengan hostilities di sini juga, ini adalah sebuah energi warrior yang terus alert, yang terus aware. Walaupun dengan The Empty Room ini yang mungkin kamu selalu bertanya dan selalu mencari tahu apa sebenarnya your life purpose. Tetapi dengan hostilities di sini menunjukkan keagresifan yang mungkin kamu miliki ya. Misalnya saja ini terjadi di dalam dunia pekerjaan kamu, di mana kamu selalu alert akan orang-orang yang mungkin tidak dapat kamu percaya, akan orang-orang yang mungkin dapat saja melakukan backstabbing atau menikam dari belakang, dan kamu selalu melakukan kontrol diri. Jadi seperti tidak pernah beristirahat karena berada di kondisi yang alert, kondisi yang waspada, berjaga-jaga. Dan mix dengan energi empty room, past life kamu itu seperti kamu menunggu true vision, penglihatan yang kamu percaya bahwa ini adalah yang kamu harus lakukan di dalam dunia. Dengan Eight of Pentacles di sini, An merasa past life kamu itu dipenuhi dengan bekerja, dan bekerja. Eight of Pentacles adalah sebuah energi pekerja keras, sebuah energi yang fokus konsen ya terhadap sesuatu yang dikerjakan, karena kamu mencari life purpose kamu mencari tujuan hidup kamu di sini. Dengan bekerja itu seperti kamu mencurahkan energi kamu sehingga kemudian kamu mendapatkan hasil dari kerja keras kamu dan konsentrasi kamu tadi dengan Four of Pentacles ya. Kamu mendapatkan kestabilan, kamu mendapatkan keamanan, bahkan kemudian ada Nine of Pentacles di sini yang menyatakan kamu berlimpah dalam hal materi. Di sini ada Pentacles, dan Pentacles ya. Kamu juga tidak sendirian. Walaupun Nine of Pentacles adalah energi yang single, yang sendiri gitu ya. Tapi An rasa kamu punya attachment terhadap seseorang dengan energi King of Wands ini di past life kamu. Seseorang yang mungkin bersama dengan kamu, walaupun ini hubungannya lebih ke arah casual, bukan hubungan relationship yang resmi gitu ya, tidak. Tapi kalian berdua saling memiliki dan saling melengkapi dengan Nine of Pentacles di sini dan King of Wands. Seseorang yang energinya kuat di dalam past life kamu. Selain itu kamu juga tetap bersenang-senang walaupun kamu konsentrasi di
pekerjaan kamu. Dengan energi berjaga-jaga ini, kamu terus mencari apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu, apa sih sebenarnya yang harus kamu lakukan. Kamu mencari di dalam empty room ini ya, atau ruangan kosong ini. Karena di empty room ini menyisakan sebuah ruangan kosong di dalam diri kamu ya, untuk diisi, untuk diberikan sesuatu. Dan kamu seperti menunggu untuk diberikan hal tersebut. Entah mungkin penglihatan, entah mungkin whisper gitu ya, dalam kebijaksanaan kamu. Tetapi An merasa di sini ada kesan menunggu dan berjaga-jaga seperti ini ya. Seperti kamu melakukan hal ini, dan ini sampai kamu benar-benar menemukan life purpose kamu, true calling kamu. Tetapi An merasa di past life kamu tidak menyia-nyiakan apapun yang sudah dianugerahkan kepada kamu, karena dengan past life kamu di sini, kamu bahkan di center energi, kamu benar-benar mendapatkan kepuasan secara materi dengan apa yang kamu lakukan di sini. Dan juga kamu tidak lupa untuk bersenang-senang. Past life kamu seperti common life yang mungkin saat ini dijalani ya, kamu fokus bekerja, terus kamu bersenang-senang juga. Kemudian kamu mungkin tidak terikat oleh satu relationship tertentu ya, atau tidak menikah. Tetapi kamu mempunyai hubungan dengan seseorang yang energinya adalah King of Wands, bisa saja perempuan ataupun lelaki ya, hanya saja memang energinya lebih ke maskulin. An rasa kamu sebenarnya walaupun dengan di empty room ini dan dengan hostilities di mana kamu terus berjaga-jaga, An rasa kamu menikmati kehidupan di past life kamu. Work hard, play hard di sini yang An rasa mungkin menggambarkan past life kamu ya. Kita akan lihat kemudian energi apa yang kamu bawa dari past life kamu ke present life kamu ya. Dengan energi present life kamu yang An ambil dari kartu Bright Eye Tarot. Untuk oracle-nya masih An ambil dari Wild Unknown Oracle. Kita lihat The Crown. Oke, The Crown. Energi oracle kamu mendapatkan Angel of Balance. Kemudian kartu tarotnya kamu mendapatkan The Sun. Nice. Another Nine of Pentacles. Nice. Ini seperti past life kamu ya. Kamu juga mendapatkan energi Nine of Pentacles. Kemudian King of Swords. Yes. Nine of Wands terbalik. Dan Temperance. Nice, nice, nice. Wow. An merasa energi kamu yang dibawa dari past life kamu adalah kerja keras dan kelimpahan energi material di sini ya, dengan Nine of Pentacles. Dan mungkin juga di present life ini kamu sepertinya tidak fokus untuk dapat berhubungan secara serius dengan seseorang ya, walaupun An merasa ada energi King of Swords di sini. Tapi yang paling terasa di sini adalah kamu membawa the sun di dalam present life kamu. Kamu menjadi sumber terang. Nice. Kamu menjadi seseorang yang mungkin memberikan cahaya untuk orang-orang yang tidak melihat, untuk orang-orang yang melihat dalam kegelapan, untuk orang-orang yang berada di dalam ketidaktahuan. Kamu adalah the sun. Present life kamu An lihat sebagai seseorang yang memberikan arahan, sebagai seseorang yang memberikan jalan untuk dapat menuju ke terang. Di sini juga ada Angel of Balance. Entah An merasa di present life kamu ini kamu seperti Angel of Earth gitu ya. Seseorang yang menunjukkan kepada banyak orang jalan terbaik di dalam hidup mereka, apa yang harus mereka tempuh dan bagaimana. Dengan the crown di sini ya, ini seperti ada burung, kemudian ada tangan, lalu dia memegang pentacles, ini seperti pentacles ya, atau koin. Di sini dengan karakternya, An merasa kuat karakter kamu ya, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat membuat kamu takut ya, atau membuat kamu terkejut. An melihat kamu adalah seseorang yang settle. Dan ini adalah energi yang feminin dengan Nine of Pentacles di sini, dengan Angel of Balance, juga Temperance di sini karena ada sosok feminin di sini, ada sosok wanita di sini. Jadi entah kamu adalah pria atau wanita,
Kamu mempunyai perasaan yang penuh kasih sayang, penuh lemah lembut, perasaan yang reseptif gitu ya, yang menerima, bukan yang bertindak. Tapi kamu mempunyai the sun di sini, energi yang memberi. Bagaimana matahari ini memberi terang, memberi hangatnya kepada dunia gitu ya. Dan kamu melakukan hal yang sama dengan orang-orang di sekitar kamu. Kamu adalah pribadi yang istimewa di present life ini ya. The crown di sini juga sebuah energi yang menerima segala sesuatu, yang diwakilkan dengan kecantikan, beauty, yang menggunakan energi kamu untuk membuka rahasia, pengetahuan, kehidupan. Energi ini sebenarnya ada di setiap kita manusia. Ini adalah energi yang kuat di dalam diri kamu. Karena kamu merasa tidak takut akan kehidupan. Kamu tidak merasa takut akan masa depan. Merasa kamu sangat balance dengan Angel of Balance ini ya. Kamu mempunyai keyakinan yang kuat akan segala hal yang positif akan datang ke dalam hidup kamu. Sehingga kamu lihat dengan Nine of Wands di sini yang terbalik, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan berjaga-jaga yang mungkin kamu miliki di past life kamu. Kamu adalah seseorang yang sangat terbuka akan apapun yang ditawarkan oleh kehidupan, tetapi dengan temperance, dengan balance. Di sini ada Angel of Balance, di sini ada Temperance. Temperance adalah energi keseimbangan, energi yang penuh dengan kesatuan dengan diri sendiri ya, energi yang penuh dengan kedalaman bahwa kamu mengenal siapa diri kamu dan kamu membawa keharmonisan di dalam kehidupan kamu karena kamu sendiri berada dalam keseimbangan, berada dalam keharmonisan. Oleh karena itu, kamu bisa membagikan sinar kamu kepada orang-orang di sekitar kamu. Kamu bisa membagikan hal-hal yang positif kepada dunia, ya, karena kamu mengetahui rahasia kehidupan di dalam diri kamu, di dalam alam bawah sadar kamu mungkin ya. Dan di present life ini, kamu juga mungkin tidak terlalu peduli apakah kamu akan menikah, apakah kamu akan end up dengan seseorang, karena kamu sangat menikmati kehidupan. Tetapi merasa kamu mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan King of Swords. Energi ini tidak harus perempuan atau laki-laki, tetapi ini adalah energi seorang maskulin ya, dengan King of Swords di sini, dan dia mempunyai kekuatan di dalam pikirannya. Seseorang yang mempunyai kecerdasan, seseorang yang sangat rasa sepadan, rasa sesuai dengan kamu ya di sini, dengan King of Swords dan Nine of Pentacles. Ini adalah energi yang mungkin juga rasakan dekat di hati kamu, seperti juga pada saat past life kamu gitu ya. Di past life kamu mungkin juga kamu tidak mempunyai sebuah relationship yang resmi gitu, tapi kamu terhubung dengan seseorang yang sangat spesial untuk kamu. Begitupun juga dia merasakan hal yang sama dengan kamu. Dan di present life ini, merasa bahwa kamu mempunyai keseimbangan baik dalam segi kehidupan secara material maupun emosional kamu ya. Ini kamu terlihat sangat nyaman dengan diri kamu sendiri ya di sini. Ini bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan, tapi memang di sini yang muncul adalah energi feminin. Rasa dengan Nine of Pentacles, kamu sangat mencintai diri kamu sendiri. Kamu mempunyai self-esteem yang baik sekali dengan diri kamu, dan kamu juga bisa memancarkan keharmonisan. Dan dengan keharmonisan di sini, dengan temperance, ini juga sebuah tanda indikasi bahwa kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Bukan dalam arti sakit fisik ya, walaupun mungkin itu bisa saja terjadi pada sebagian happy souls yang mungkin bisa menyembuhkan sakit fisiknya sendiri, tetapi ini lebih ke healing emotional gitu ya. Ketika happy souls mungkin mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, secara emosi itu mempengaruhi happy souls bisa masuk ke dalam energi temperance ini. Happy souls bisa kembali lagi masuk ke dalam keseimbangan dan keharmonisan di dalam diri sendiri. Happy souls sangat menyelami diri happy souls di present life ini ya. Oleh karena itu Angel of Balance di sini yang rasa juga dengan Earth Angel gitu, Angel of Earth. Karena happy souls menyinari banyak kehidupan, melihat dengan the sun di sini sebuah energi yang positif sekali, dan ditutup dengan temperance di sini dengan present life, di mana happy soul selalu menemukan keseimbangan di dalam setiap situasi, di dalam situasi apapun ya.
Entah itu situasi sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang mungkin membuat Happy Souls putus asa, Happy Souls tetap dapat menjaga keharmonisan diri, ya, keseimbangan diri. Oleh karena itu, Angel of Balance di sini dengan Temperance, rasa sangat serasi, saling melengkapi ya dengan energi Happy Souls di present life saat ini. Melihat bahwa walaupun mungkin ada empty room tadi yang ingin sekali Happy Souls isi, apa sebenarnya life purpose Happy Souls? Lihat di present life inilah hal itu terlihat, hal itu terpenuhi. Bagaimana Happy Souls menjadi sinar, menjadi terang untuk mungkin orang-orang yang tidak dapat melihat kepada terang, atau orang-orang yang mungkin berada dalam kegelapan. Happy Souls penuh dengan kepercayaan diri ya, Happy Souls penuh dengan keseimbangan, dan present life ini membawa hal yang positif untuk Happy Souls. Rasa hidup Happy Souls saat ini, walaupun mungkin terlihat tidak ideal ya, dalam kacamata umum, tapi ideal menurut Happy Souls, dan Happy Souls bahagia untuk menjalaninya. Dengan perpaduan antara King of Swords di sini dengan Nine of Pentacles, merasa ada sesuatu yang saling melengkapi dalam kehidupan Happy Souls. Gitu, ada seseorang, ada energi yang melengkapi dari segi intelektual Happy Souls, dari segi physical Happy Souls, sebuah kesatuan, ada sebuah kesesuaian, kecocokan dengan energi King of Swords ini. King of Swords di sini juga adalah energi yang berbicara tentang kekuatan, tentang keadilan, tentang menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang otentik, saling hormat menghormati di sini ya. Bagaimana menjaga kehormatan, saling menghormati. Merasa bahwa hubungan Happy Souls dengan energi ini sangat baik. Dengan energi ini juga adalah sosok jiwa kepemimpinan yang secara alami dimiliki oleh pribadi ini, tapi tidak selalu ingin diikuti gitu ya. Pemimpin di sini bukan seseorang yang memaksa untuk diikuti, tetapi pemimpin di sini adalah orang-orang yang menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya, untuk mengikuti dia. Dan ini rasakan bahwa kamu sendiri juga mempunyai independensi, kamu sendiri mempunyai kemandirian itu, sehingga mungkin ini menarik ya, saling menarik satu sama lain, like attract like, seperti itu ya. Jadi sepertinya energi kalian hampir mirip, dan di present life ini kamu akan menemukan seseorang yang seperti ini, sehingga kalian akan saling melengkapi dan akan semakin seimbang di dalam diri Happy Souls ya, menjadi semakin harmonis, sehingga dapat mengembangkan energi positif tadi untuk Happy Souls bagikan kepada orang-orang di sekitar Happy Souls dan orang-orang yang membutuhkan energi positif Happy Souls. Oke? Wow, nice. Ini adalah sebuah energi yang baik dengan present life Happy Souls ya. Kemudian kita akan lihat sekarang dari future life Happy Souls. Akan seperti apakah future life Happy Souls? Ini juga sudah ambil dari oracle-nya Wild Unknown Archetype. Happy Souls mendapatkan The Tear. Oke. Energi oracle-nya Happy Souls mendapat Walking Away. Lalu dari Tarot-nya, ambil dari Muse Tarot, Happy Souls mendapatkan The Tower Reverse. Oke, The Tower-nya sudah terbalik. Hanged One atau The Hanged Muse di sini, atau biasa dalam traditional tarot adalah The Hanged Man. Two of Wands terbalik atau Two of Inspirations. Five of Inspirations atau Five of Wands. Dan yang terakhir, Queen of Inspirations atau Queen of Wands. Nice. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Happy Souls di future life juga ya. Merasa Happy Souls akan mengalami sebuah kehidupan yang dinamis. Kehidupan Happy Souls tidak pernah membosankan, rasa ya. Banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang memang mungkin Happy Souls hadapi. Walaupun itu menyesakkan, walaupun itu mungkin situasi dan kondisinya tidak enak, tetapi Happy Souls tetap menjaga keseimbangan diri Happy Souls seperti yang tadi rasa di present life. Dan dengan The Tear di sini, ini ada gambar mata, kemudian ada gambar tetesan air ya, tapi di sini warnanya bukan biru, hijau warnanya. Kemudian di belakangnya ada background warna ungu. Ini seperti menggambarkan karakter
Happy souls ya di future life nanti yang utama yang akan keluar adalah seperti tetesan air ya, seperti tetesan air yang lepas dari mata. Dan ini menunjukkan letting go, membiarkan pergi. Wow, dan sangat resonate dengan kartu energinya walking away di sini ya. Berbicara tentang bagaimana happy souls mengizinkan diri happy souls untuk merasa emosi inti yang ada di dalam happy souls. The Tear ini juga menunjukkan bahwa untuk mencapai sebuah situasi di mana akan ada kenaikan level untuk menjadi lebih intim ke dalam diri sendiri dan juga untuk menjadi fine atau baik-baik saja walaupun dalam situasi yang vulnerable atau rapuh. Tears itu sebenarnya bukan bentuk kelemahan, tetapi malah bentuk kekuatan yang melemahkan atau yang melembutkan ego kita. Dan itu membuka portal kepada dunia yang belum dapat kita lihat. Jadi bagaimana karakter ini adalah karakter yang akan muncul di future life happy souls, di mana happy souls akan letting go, akan melepaskan apapun yang tidak sesuai dengan apa yang happy souls harapkan, ketika itu membuat happy souls jatuh, ketika itu membuat happy souls lemah, ketika itu membuat happy souls rapuh gitu ya. Tetapi happy souls menerima semua emosi itu, all that emotions ya, karena itu adalah menjadi diri happy souls seutuhnya. Melalui mata happy souls yang basah, ancestors atau leluhur-leluhur happy souls akan melihat glimpse atau melihat kejelasan tentang happy souls. Dan happy souls akan dikuatkan untuk itu ya. Mungkin untuk sebagian happy souls yang mungkin sudah tidak mempunyai orang tua atau mungkin tinggal sendiri, ini bukan lagi sesuatu yang menjadi kelemahan, tetapi menjadi kekuatan untuk happy souls, bahwa happy souls memahami dimanapun, kapanpun happy souls tidak pernah sendirian. Bagaimana di setiap peristiwa, di setiap kekecewaan, di setiap tears ini ya, menunjukkan bahwa kehidupan itu memang ada momen untuk grief, ada momen untuk bersedih, ada momen mungkin terpuruk gitu ya. Kelihatan dari the tower di sini ya, tetapi the towernya terbalik. Jadi memang di future life happy souls mungkin akan menemukan masa di mana segala sesuatu seperti dirubah dan mungkin tidak sesuai dengan keinginan happy souls, sehingga happy souls harus walking away di sini ya, letting go. Dan dengan the tower di sini yang terbalik, di sini mungkin happy souls di future life akan menemukan sebuah situasi yang happy souls sendiri tidak dapat mengendalikannya. Yang happy souls sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikannya karena itu tidak berasal dari happy souls tapi dari luar. Dan itu mungkin menimbulkan the tears ini ya, menimbulkan kesakitan, menimbulkan air mata. Tetapi sekali lagi the tower di sini berada dalam posisi yang terbalik. Jadi happy soul sudah bisa melihat ada sesuatu yang akan datang dan itu mungkin akan memberikan tears untuk happy souls ya. Tapi happy souls tidak takut untuk pergi, walking away. Mungkin akan sedikit membuat happy souls berpikir ya, tergantung di sini, belum siap untuk melangkah atau mungkin lebih tepatnya sedang mencari-cari perspektif baru, sedang mencari apa yang harus dilakukan dengan the tower di sini. Karena the tower di sini sudah terbalik, Anda rasa ada sesuatu yang mungkin happy souls tidak bisa kembalikan lagi. Tetapi happy souls hanya harus melepaskan entah apapun itu di future life happy souls. Tidak bisa langsung bangkit memang dengan the tower terbalik ini. Oleh karena itu setelahnya ada hangman atau hanged muse di sini. Ada banyak hal yang tertahan di sini dengan the hanged muse ya, di mana inspirasi ya, karena muse itu menunjukkan inspirasi, semangat gitu ya, seperti bergantung begini. Tidak mengalir ya, tidak sesuai dengan aliran semesta. Di future life nanti mungkin akan ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan happy souls dan itu membuat happy souls agak sebentar tergantung seperti ini karena mungkin center of energinya sendiri adalah two of wands ini terbalik gitu ya. Ada potensi yang mungkin tidak terpenuhi dalam kehidupan happy souls di future life nanti sehingga membuat happy souls berada di stage 5 of wands ya, dimana 5 of wands itu konflik
Tetapi An merasa ini adalah konflik di dalam diri sendiri. Bagaimana di sini sosok perempuan ya, ada 5 orang tetapi 5-5-nya adalah perempuan yang sama, dan di sini ada cermin dan seperti bentuk air di sini ya. Jadi seperti mirror, bagaimana Happy Souls melihat diri sendiri ya, dengan detir tadi ya, dengan hal yang dihadapi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, dan itu memutuskan atau mematahkan kepercayaan Happy Souls ya, atau apapun ya yang terjadi dalam kehidupan Happy Souls di future life nanti, kemungkinan memberikan ketidakmampuan untuk Happy Souls dalam beradaptasi. Tetapi ini ada Five of Wands di sini, ada energi konflik di dalam batin, konflik di dalam internal Happy Soul sendiri. Jadi kemungkinan apa yang akan terjadi di future life nanti, Happy Souls akan dihadapkan oleh sebuah keadaan atau kondisi di mana itu mendorong atau memicu konflik batin di dalam diri Happy Souls. An tidak melihat ada konflik eksternal di sini ya, tetapi lebih ke internal. An melihat ketika Happy Souls walking away, ketika Happy Souls letting go ya, dengan the tear tadi di sini, Happy Souls akan baik-baik saja. Jadi jangan terus berpegang pada sesuatu yang mungkin memang tidak harus selamanya, karena di dunia ini tidak ada yang pasti, di dunia ini tidak ada yang selamanya ya. Jadi An rasa walking away, letting go adalah sebuah keputusan yang paling tepat untuk situasi Happy Souls nanti di future life. Karena jangan takut, Happy Souls tidak akan pernah sendirian. Mungkin tadi An rasa Happy Souls merasa sendirian di dalam dunia ya, tetapi An lihat bahwa Happy Souls mempunyai kekuatan dengan Queen of Wands ini ya. Ketika Happy Souls sudah bercermin melihat lagi ke dalam dengan Five of Wands di sini ya, walaupun berat, walaupun ada konflik internal di dalam Happy Souls sendiri, tapi Happy Souls bisa muncul atau keluar sebagai Queen of Wands, sebagai seseorang yang benar-benar mengerti dirinya, yang benar-benar mengetahui apa yang diinginkan. Dipurified atau dimurnikan dengan warna putih ini, lalu sedikit demi sedikit Happy Souls bertahap lebih mengenal dari putih ini menjadi orange gitu dengan Five of Wands, dan bercermin mendengarkan batin Happy Souls ya, karena di sini ada konflik dengan internal Happy Souls, kemudian tetapi dengan konflik ini Happy Souls bisa mengatasinya dan menjadi seorang Queen of Wands. Walaupun ini energinya feminin, tapi tidak berarti ini untuk wanita saja ya. Dengan Queen of Wands di sini, ini adalah sosok seseorang yang mempunyai kreativitas, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mewujudkan setiap hal yang ia inginkan. Wow, nice. Karena dengan letting go, dengan walking away di sini, dengan the tears di sini ya, An rasa Happy Souls akan mampu menjalani kehidupan di future life Happy Souls dengan lebih bahagia dan being a queen, menjadi seorang queen di dalam hidup Happy Souls sendiri. Happy Souls menjadi seseorang yang benar-benar tahu ketika vulnerable dan mengizinkan untuk mengeluarkan sisi kemanusiaan itu, untuk mengeluarkan sisi kerapuhan itu ya dalam diri Happy Souls, dan untuk memeluk itu semua. Jadi pada saat grieving, pada saat sedih, pada saat down, pada saat disappointed atau kecewa, pada saat despair atau putus asa, ketika itu semua Happy Souls sudah pahami ya, di future life Happy Souls nih dengan Five of Wands, dengan banyaknya cermin di sini, Happy Souls akan muncul sebagai pemenang, Queen of Inspiration. Ini adalah saatnya Happy Souls untuk melihat kehidupan Happy Souls dengan cara yang baru, karena Happy Souls sendiri sudah menjadi orang yang baru, terbarukan dengan The Tower, The Hangman ini. Kemudian juga ada Five of Wands yang membuat Happy Souls menjadi terbarukan. Walaupun di sini tidak ada kartu death, tapi future life Happy Souls akan penuh dengan kebaruan, di mana Happy Souls benar-benar menjadi pribadi yang baru, pribadi yang seutuhnya, dengan kebahagiaan, dengan kesedihan, dengan power, dengan vulnerable. Itu yang memberikan Happy Souls kekuatan. Dan Happy Souls semakin memahami bahwa banyak hal yang mungkin harus Happy Souls lepaskan, banyak hal yang harus mungkin tidak terus berada di dalam kehidupan Happy Souls untuk menjadikan Happy Souls menjadi Queen of Wands seperti ini ya, menjadi seseorang dengan kualitas Queen. Di future life Happy Souls adalah seorang Queen. Oke? Itu adalah energi Happy Souls pile 3 untuk past life,
present life, dan future life, yang An rasa ditutup dengan sempurna, yang An rasa ini energinya satu sama lain saling mendukung Happy Souls ya, untuk sampai ke titik di mana Happy Souls menjadi seorang queen di sini ya. Queen di sini bukan berarti ratu dalam sebuah kerajaan, tapi An merasa queen di sini adalah Happy Souls menjadi ratu dalam kehidupan Happy Souls sendiri. Baik, itulah yang mungkin An bisa sampaikan untuk pile 3. Jadi untuk energi yang sudah An sampaikan, mudah-mudahan dari past life, present life, dan future life, ini bisa menjadi inspirasi atau masukan untuk Happy Souls dan viewers semua untuk menjalani kehidupan saat ini. Itu saja yang bisa An sampaikan. An ucapkan juga terima kasih untuk semua support, energi, komen, semuanya yang positif dari Happy Souls dan viewers. Dan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share. Terima kasih sudah menonton, semoga Happy Souls dan viewers menyukai video ini. You are awesome Happy Souls, I'm sending you love and light. See ya!